Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Anggiarita Andriana di program Mojok Tribun. Oke, kali ini saya sedang bersama para aktivis kampus dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi atau biasa dikenal dengan UIN Suta. Nah, di sebelah kanan saya ada Bang Rangga yang merupakan wakil Dema UIN Suta, dan sebelah kiri saya ada Bang Adiansyah yang merupakan ketua Dema Fakultas Syariah. Oke, kali ini kita akan diskusi dan bincang-bincang santai mengenai aktivis kampus ya Bang ya. Oke, sebelumnya boleh dong Bang disampaikan kepada rekan-rekan Tribuners apa sih aktivis gitu. Mungkin banyak dari kita yang terus berada di zona nyaman, bahkan ya sangat menikmati perkuliahan, cuman kayak kurang relasi dengan di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Oke, mungkin kalau untuk aktivis ya, orang berkecimpung dalam aktivis kan lebih dalam artian lebih dekatnya dibilang dengan identik dengan demonstrasi dan lain-lain. Sedangkan deskripsi aktivis sendiri bukan hanya hal itu saja, banyak deskripsi yang lain. Karena kita ambil dari aktif tadi, dari seluruh mahasiswa yang ada, memang benar banyak di era yang sekarang mahasiswa itu tidak terlalu berkecimpung dalam keaktifan dalam bidang mahasiswa. Karena kita ketahui mahasiswa sekarang kan hanya berkecimpung untuk menyelesaikan akademisinya, dan juga tuntutan bahwasanya kita kuliah harus dituntut dari orang tua cepat selesai menyelesaikan kuliah. Sedangkan di dalam hal yang lain ataupun di dalam tridharma perguruan tinggi itu kan poin yang nomor 3 itu jelas bahwasanya itu ada pengabdian kita terhadap masyarakat. Mungkin dalam konteks aktivis ini selain kita menyoroti kasus-kasus di pemerintahan, terus menyoroti dinamik ataupun fenomena yang ada di masyarakat, kita terjun langsung ke sana dan juga berbaur dalam masyarakat, baik itu dalam bidang organisasi, baik itu dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk pendapat saya seperti itu. Dari Bang Adi, apakah ada tambahan Bang? Oke, mengenai tentang aktivis, karena bicara aktivis hal yang familiar di dalam kampus. Apalagi aktivis ini biasa dijuluki oleh organisatoris, non-organisatoris. Tapi terlepas dari itu, aktivis ini secara umum Pak, bisa kita katakan untuk akademis dan organisatoris yang bercimpung di dalam akademis maupun organisatoris. Tapi identik aktivis ini biasa dengan organisasi yang adanya aksi selalu. Iya, betul. Oke, kalau bicara tentang aktivis nih ya, jika seseorang itu bukan seorang yang aktivis, apakah bisa dikatakan orang tersebut apatis? Gimana tuh Bang? Beda, dua hal itu sangat berbeda. Dengan apatis dan aktivis itu kedua hal yang berbeda. Oke, Pak Adi tadi berbicara tentang aktivis itu identik dengan organisatoris dan akademisi. Tapi kalau kita ambil ke sini, sifat apatis ini kan acuh tak acuh, ya kan? Mereka hanya melaksanakan kewajiban mereka dalam perkuliahan, baik itu sebagai tugas, kuliah dan lain segala macam, sehingga mereka tidak pernah berpikir bagaimana kepekaan mereka terhadap lingkungannya. Gak usah jauh-jauh. Mereka di dalam kelas saja, ketika mereka memang benar-benar apatis, mereka cuma hadir di sana, duduk mendengarkan kuliah dari dosen, memaparkan tugas dan segala macam, langsung pulang. Tidak pernah berdiskusi, tidak pernah berinteraksi kepada teman-temannya. Baik itu sedangkan mereka di rumah hanya menghabiskan waktu, menyelesaikan tugas, selesai, mencari hiburan dan rebah-rebahan. Mungkin itu fenomena yang sekarang kita hadapi ya. Karena di era yang sekarang serba digitalisasi dan segala macam, kita sangat dimanjakan dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya mungkin di sini kesempatan kita untuk mengedukasi kawan-kawan yang ada di luar sana bahwasanya aktif di dalam organisasi ataupun aktif di dalam media-media yang lain segala macamnya itu sangat penting gitu. Apalagi di era-era yang sekarang karena sangat tergerus sekali hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi nih Bang, kadang kan ya ada di suatu organisasi kita diajak duduk bareng, ngobrol bareng, cuman kita ini kadang punya kesibukan lain yang pada intinya bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Benar. Tapi kadang masih ada nih yang bilang kayak, ih dia mah apatis banget ngurusin kebutuhannya dewe, pekerjaannya sendiri, diajak nongkrong nggak mau nih, diajak ngobrol nggak mau nih. Padahal di samping itu sebenarnya dia juga ada kesibukan yang mana bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin ada suatu lembaga ataupun organisasi yang sedang dia ada tanggung jawabnya gitu. Nah tapi kadang masih ada dari beberapa orang yang juga beranggapan seperti itu gitu. Makanya tadi saya nanya, jika saya bukan seorang aktivis, apakah bisa dikatakan apatis gitu? Enggak sih, ya karena gitu. Kalau konteksnya itu kan dua hal berbeda konteksnya gitu kan. Berarti walaupun kita tidak terlalu aktif di dalam kampus ataupun hal yang lainnya, kita aktif di dalam organisasi yang lain,
itu berarti hal yang sama. Tapi beda konteksnya saya bilang tadi apatis dengan aktivis tadi, karena poin dari Anggi tadi seperti itu gitu. Dan juga kalau kita mengambil dari pembicaraan Anggi ya tentang ketika ada orang yang cuma diajak duduk organisasi kok nggak mau gitu. Sedangkan mereka ada prioritas organisasi yang lain. Berarti di situ perlu digarisbawahi bahwasanya bukan kita yang kurang sosial, mungkin mereka yang kurang sosial. Jadi harus saling mengoreksi diri gitu. Saya lebih tepatnya itu sih. Pada intinya goals ataupun tujuannya ya mengarah ke masyarakat, cuman beda jalan gitu. Benar. Beda prioritas, beda jalan dan segala macam. Kalau dari Bang Adiansyah gimana Bang kira-kira Bang? Mengenai tentang apatis dan aktivis. Benar sekali. Ini salah satu fenomena yang terjadi dalam lingkungan kita. Maka aktivis dengan apatis harus kita sama-sama ketahui, Pak. Banyak fenomena yang terjadi hari ini di dalam kampus yang dikatakan oleh Anggi tadi. Kita mengenai organisasi yang satu tidak ikut dikatakan Maka ada pertanyaan ini, saya yang kurang sosialis apa Anda yang kurang yang apatis? Nah, apatis ini kita mempunyai kembali ke lingkungan. Bagaimana apatis ini kembali lagi hal orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, yang hedonis, yang pragmatis. Jadi dia tidak peduli dengan kawan teman selokal yang punya masalah, apalagi tentang isu-isu sosial maupun di kampus. Nah, aktivis dengan apatis ini tidak jauh beda. Karena kita aktif ini bukan hanya bicara organisasi. Benar. Dan juga bukan bicara tentang akademis, tapi itu keaktifan dan kesibukan kita pribadi. Ya mungkin teman-teman di kampus bukan aktifnya di kampus, tapi juga di luar. Ya mungkin kata Bapak tadi mengatakan di bidang media sosial dan juga dalam kesibukan lainnya. Kalau di bidang game gimana? Karena banyak fenomena mahasiswa yang dimana mereka menghabiskan waktunya berjam-jam sekian cuma menghabiskan untuk main game online. Karena itu kembali lagi ke karakter, Pak. Oh iya. Karena orang yang game belum tentu orang yang apatis. Iya benar, saya nggak berbicara itu. Iya. Tapi lebih ke produktifnya. Main game boleh tapi jangan terus-terusan. Benar. Cukup untuk merefresh diri aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya Bang ya. Kan banyak mahasiswa yang aktivis, banyak juga yang akademis gitu. Dan di lingkungan kita emang jelas sekali gitu. Menurut Abang nih ya, sebagai seorang aktivis, lebih baik aktivis atau akademis? Ya, sebenarnya Anggi sendiri tahu yang benernya mana. Semuanya bagus, tinggal kembali lagi tujuan utamanya pasti sama. Kita pengen cepet-cepet lulus, pengen bermanfaat untuk sesama, untuk lingkungan gitu kan, untuk masyarakat gitu. Kalau untuk hal itu satu jawaban saya. Karena saya melihat ini dari pendapat seseorang juga, riset dari mereka. Dia mengatakan bahwasanya jangan pernah menyanyiakan waktu S1 Anda, karena di dalam waktu di S1 Anda tidak bakalan sama dengan S2 ataupun S3 yang lainnya gitu. Jadi saya berpikir ketika memang kita ada kesempatan, ada hal yang lebih, ada peluang dan lain segala macamnya, saya pikir harus kita manfaatkan dulu dari momen-momen S1 ini. Karena sudah ketika kita dalam momen S1 ataupun S2 itu sudah kedua hal yang momen yang berbeda gitu kan. Baik itu dari faktor umur, baik itu dari segi kematangan dan lain segala macamnya gitu. Jadi saya berpikir untuk kawan-kawan yang memang benar-benar mempunyai fasilitas, mempunyai privilege yang lebih untuk bisa produktif lebih lama di S1, saya sarankan malahan ya, saya sarankan untuk memang benar-benar aktif di dalam S1 ini. Dari Bang Adiansyah? Mengenai tentang lebih aktif atau organisasi ya. Jadi ada salah satu cuitan, Pak. Saya rela berhenti berorganisasi untuk akademisi. Karena akademisi ini adalah salah satu kewajiban kita. Dan organisasi salah satu bagaimana jembatan kita untuk menghantarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di strata 1. Itu banyak kawan-kawan juga dosen selalu pesan dengan saya, S1 itu bukan kalian untuk menuntut ilmu, tapi bagaimana di strata 1 itu tempat kalian mencari pengalaman sebanyak mungkin sebelum kalian menjenjang S2. Makanya jangan hanya seperti mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang, tidak ada tentu dan arah tujuannya. Maka berorganisasi mengajarkan kita akar kehidupan bersosial, mengajarkan aktivitas berpengalaman dan bagaimana kita untuk berbaur satu sama lain dalam lingkungan sosial kita. Oke. Keduanya keren nih. Oke Bang, ini timbul pertanyaan lagi nih. Kan kalau kita berorganisasi sebagai seorang yang aktivis ya, tentu kita harus bisa menyelesaikan tanggung jawab pribadi. Sesudah itu baru bisa dikatakan kita bisa menyelesaikan tanggung jawab bersama gitu. Kadang banyak dari kita yang
dengan diri kita tuh belum lulus gitu loh, maksudnya masih banyak tanggung jawab terhadap diri sendiri yang belum terselesaikan. Nah, gimana bisa seseorang itu tanggung jawab terhadap dirinya belum selesai tapi bisa menyelesaikan banyak hal gitu kan? Bagaimana tuh Bang? Karena sering sekali timbul-timbul pertanyaan seperti itu. Itu mungkin salah satu faktor yang mungkin kita alami sama-sama, baik dari teman organisatoris ataupun kawan-kawan yang aktif di hal yang lainnya. Tapi satu hal yang saya dapat dari pelajaran hal itu, manajemen waktu. Itu sih. Karena walaupun kita belum menyelesaikan tugas pribadi kita sendiri, setidaknya ketika kita bisa manajemen waktu dengan baik, kita bisa melihat schedule apa untuk hari besok gitu kan. Ketika kita sudah menyusun itu, insya Allah semuanya akan lepas. Itu sih. Cuman memang benar, sangat berat untuk manajemen waktu, sangat berat. Tapi setidaknya ketika kita sudah menjadi biasa, itu akan terbiasa. Insya Allah akan selesai. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah merasakan hal itu, apalagi namanya kita kan dalam organisatoris, dalam kesibukan pasti bakalan merasakan fase-fase kita di zona nyaman, fase-fase kita pengen istirahat, pasti itu manusiawi gitu. Tapi hal itu tidak boleh kita berlarut-larut, jadi harus kita lawan lagi, mulai lagi manajemen waktu. Hari ini jam sekian kita agendanya apa, jam sekian agendanya apa, itu jadi mulai perlahan-lahan kita harus mengatur waktu itu. Mungkin itu. Ada teman Bang Adi? Mengenai tentang kita betul atau Pak, sebelum kita manajemen dalam organisasi, makanya selalu diajarkan kepada mahasiswa bagaimana tersukses mahasiswa. Kembali ke akademis, organisatoris, dan manajemen waktu. Satu, asparanisasi. Bonus ya guys ya. Nah, maka oleh sebab itu, jadi untuk adik-adik semua yang mau ingin berorganisasi, maka dibilang kenali dirimu, maka engkau tahu arah tujuanmu. Oleh sebab itu kita jangan melalaikan akademis, Pak. Betul. Terus berorganisasi dan jangan melalaikan akademis, membagi waktu, memanage. Bagaimana menjadi organisatoris yang menjadi aktivis yang sesungguhnya. Jadi lebih produktif ya. Lebih produktif. Karena nih ya Bang ya, kan kadang tuh banyak ya yang ngelihat kita kayaknya aduh pusing banget gitu, banyak kegiatan gitu. Padahal sebenarnya di samping itu kita juga berusaha untuk terus memanage waktu gitu. Dan di samping itu juga kita tetap memprioritaskan juga ya kepentingan kita, jangan sampai terlewat gitu. Dan kadang tuh masih ada yang beranggapan gitu, dia tanggung jawab sendiri aja belum terselesaikan, gimana bisa menyelesaikan tanggung jawab bersama. Kadang masih ada tuh yang kayak gitu. Nah itu Anggi rasa itu adalah sesuatu hal di mana yang menjadi tantangan kita. Apakah kita tetap maju untuk memperjuangkan bersama ataukah kita pingin maju sendirian gitu? Karena kita tuh sepertinya emang hidup tuh harus seperti air gitu. Walaupun kita tuh mau maju bersama gitu. Ada batu menghalang, dia tetap mencari celah untuk bisa mengalir bersama gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Gini Bang, kalau kembali kita bicara terkait organisasi ya. Mengarah ke kaderisasi. Kenapa masih pakai cara lama gitu? Padahal di setiap angkatan itu kan sifat setiap mahasiswanya berbeda-beda. Apakah penurunan nilai itu harus diiringi dengan penurunan budaya? Lebih lagi, apakah penurunan nilai ini penting? Ya, tentu penting. Tapi di sini saya mau mendengarkan tanggapan dari Bang Adiansyah dan Bang Rangga. Mungkin bisa dari Bang Adiansyah? Mengenai kaderisasi, maka setiap ada kata-kata lagi, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Maka setiap pola kaderisasi, setiap masa, setiap orangnya itu berbeda-beda. Tapi kita menggunakan selalu kultur dari yang terlama. Maka saya selalu tanamkan diri saya bagaimana kita harus memulai ataupun melahirkan produk-produk baru dan formula-formula baru. Bagaimana? Karena pemikiran orang terdahulu dengan pemikiran di zaman milenial itu sangat berbeda. Tahun 90-an dengan adanya kaderisasi gerakan di jalanan. Tapi di tahun 2000-an itu tidak bisa lagi kita gunakan dengan adanya gerakan. Oleh sebab itu, kaderisasi hari ini dalam pola-pola organisasi, yang pertama kita harus meningkatkan daya intelektual. Bagaimana lagi dengan membaca? Yaitu bagaimana mengamati isu-isu terkait tentang kemasyarakatan, isu nasional, dan bagaimana yang terutama sekali faktor lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Oleh sebab itu, kaderisasi hari ini harus kita ubah Pak polanya, Pak. Bagaimana menjadikan kaum-kaum intelektual bukan lagi dengan kaum-kaum gerakan. Mungkin itu. Karena beda zaman. Beda zaman gitu ya. Tapi kalau saya satu hal sih. Kalau berbicara kaderisasi, hal yang paling saya ingat adalah masuk pintu mereka, keluar pintu keluar saya. pintu. Tapi dalam satu hal, berarti dari statement itu bahwasanya garis bawahnya benang merah dari hal itu adalah
setiap zaman, setiap era itu kan pasti punya badan mereka. Jadi ketika kita bisa menyesuaikan, kita bisa berbaur dengan generasi yang sebelumnya, karena ini mungkin terlihat jelek ya, bahasanya agak gimana gitu, tapi ini untuk menyelamatkan mereka juga. Jadi kita tetap masuk kepada mereka, terus berbaur. Ketika mereka sudah mendapatkan hal-hal yang sudah mereka dapatkan, baru kita aja. Mungkin itu salah satu pola mungkin kaderisasi ya, untuk hal yang kaderisasi. Karena saya pikir hal itu sangat produktif, masih sangat produktif untuk saat ini Pak. Karena kalau untuk kita menyesuaikan di era gen milenial, gen Z dan lain segala macamnya, mereka sudah berkecimpung dengan media sosial yang sangat berlebihan Pak. Dan karena beberapa riset menyatakan bahwasanya kita bisa menghabiskan waktu untuk gadget itu sekian jam, 4 jam sampai 5 jam per hari itu, waduh. Itu kan sudah sangat luar biasa. Malah jarang berinteraksi hal-hal seperti ini. Dan juga Pak, mohon maaf, yang perlu kita soroti sama-sama, baik itu untuk kawan-kawan mahasiswa dan lain-lain, pentingnya media sosial, itu sih yang paling penting. Jadi media sosial itu kan bisa kita akses untuk apapun, baik itu ketika kita ingin mengakses untuk hal yang positif, pasti outputnya positif. Ketika yang negatif, pasti outputnya negatif. Maka saya sangat mengapresiasi oleh Tribun ini yang mengadakan agenda yang seperti ini, karena bisa memberikan nilai edukasi yang sangat jauh, sangat luar biasa. Ketika outputnya juga untuk membangun mindset kawan-kawan bahwasanya penting loh media sosial itu kita bangun, karena outputnya bakalan positif. Apalagi di era yang sekarang, di era digitalisasi yang seperti ini. Gitu sih. Intinya kalau di media sosial yang kita pribadi ya, ini lebih ke kembali lagi sama user atau penggunanya gitu. Jadi bisa jadi kayak pisau, bisa juga jadi kayak hal lainnya yang dimana itu bisa berdampak buruk ke kita lagi gitu, tergantung kita yang menggunakan gitu. Oke Bang, kembali deh ke organisasi ya, ataupun pengabdian kita kepada masyarakat ya. Apalagi kan kalau seorang aktivis tuh biasanya ikut menyuarakan suara rakyat, itu pasti sekali ya. Misalnya kayak ada sesuatu hal yang sekiranya memang patut kita lawan, patut kita suarakan, pasti para aktivis di kampus itu ikut turun ke jalan, misalnya kan ikut menyuarakan masyarakat di tempat kita itu. Nah, kira-kira kontribusi ataupun hal besar apa yang sudah abang-abang lakukan yang sekiranya emang di situ tuh ada effort yang lebih banget dan berbeda dari hal-hal lainnya gitu. Yang sekiranya emang itu tuh abang ngerasa, wah ternyata saya bisa loh menjadi manusia yang memang bermanfaat, yang memang ada dampak positifnya sekali untuk masyarakat gitu. Kalau untuk berbicara tentang itu pasti ya kan, beberapa waktu yang lalu kan, pertama kalau untuk kita soroti di belakang ya, kegiatan Dema Pak ya, khususnya di UIN, itu kita sudah melakukan aksi jalanan untuk terkait isu-isu minyak goreng pada saat yang lalu dan hal-hal yang lainnya. Mungkin kalau itu identik lah, mahasiswa pastilah, dan saya pikir itu menjadi salah satu kewajiban lah seorang pengurus BEM gitu kan. Kalau tidak turun jalan itu gimana? Saya merasa bersalah. Benar. Tapi selain itu, kita juga banyak melaksanakan hal-hal yang lain berkecimpung dalam sosial itu kan. Baik itu dari penggalangan dana, baik itu tentang sosialisasi ke masyarakat dan lain segala macamnya. Dan juga terakhir itu di Syariah Pak ya, di Fakultas Syariah itu di Prodi IP khususnya ya. Dari saudara Insan ya. Beliau itu bagus, saya mengapresiasi hal itu. Bahwasanya mereka melaksanakan pengembangan desa Pak ya. Riset sekolah pengembangan desa dan langsung terjun ke desa-desa itu untuk melaksanakan itu. Jadi kan konteks di sini bahwasanya mahasiswa itu memang tidak harus jauh dari masyarakat, karena output kita selesai kuliah otomatis kita kembali kepada masyarakat. Jadi harus kita mulai dari sekarang harus mulai mengerti bagaimana sifat-sifat masyarakat, bagaimana dinamik atau perjalanan di dalam masyarakat, itu harus kita mengerti. Intinya kita membangun relasi, membangun link supaya nanti lulus dari bangku perkuliahan kita bisa beradaptasi dengan baik, udah didasari dengan pengalaman-pengalaman waktu masih kuliah gitu. Intinya nggak pakem gitu, nggak pakem di kampus gitu. Oke, dari Bang Adi mungkin. Karena mahasiswa ini salah satu mempunyai dua kewajiban. Yang pertama dia sebagai masyarakat, dan yang kedua dia sebagai mahasiswa. Apabila pemerintah ataupun masyarakat merasa terzolimi oleh birokrat, hari ini mahasiswa maka turun. Yang pertama mengataskan mahasiswa, dan yang kedua mengataskan masyarakat. Nah, yang pertama kewajiban kita sebagai mahasiswa, salah satu penyambung lidahnya masyarakat, yang bagaimana hari ini kita harus paham tentang lingkungan di masyarakat, isu-isu terkait tentang kerugian masyarakat. Maka hari ini mahasiswa wajib bagi hukumnya, bagi mahasiswa turun ke jalanan, dan wabil khusus terutama kepada aktivis-aktivis yang katanya, yang kadang demokrasi
keras ini kadang identik dengan organisatoris, tapi kaum intelektual ini tidak diakui dengan aktivis, Pak. Oleh sebab itu mahasiswa dengan adanya kita sebagai dua identik, yang pertama masyarakat dan kedua mahasiswa tadi, karena hari ini sama-sama apabila isu-isu terkait dengan provinsi nasional, hari ini mahasiswa harus wajib turun dan menyuarakan masyarakat. Tapi satu hal sih terakhir mungkin ya untuk pembahasan hari ini. Saya senang sekali melihat mahasiswa sekarang, mahasiswa yang milenial dan segala macamnya berkecimpung dengan masyarakat, dengan sosial mereka yang tinggi, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka membuat edukasi, kita harus membuat edukasi di dalam media sosial, baik itu tentang isu, baik itu tentang pengalaman dan lain segala macamnya. Karena untuk era sekarang, hal ini sangat produktif untuk dilakukan dan feedbacknya sangat luar biasa, Pak. Baik itu ke masyarakat langsung ataupun ke pemuda dan pemudinya. Mungkin itu sih yang harus kita gaungkan bersama, bahwasanya pemuda harus melek media sosial. Oke, benar banget, karena sekarang kan apa-apa berkaitan dengan media gitu. Benar. Tapi nih Bang, sepengetahuan Anggi nih ya, ataupun ya adalah riset ataupun pantau-pantau gitu ya, sekarang nih minat organisasi di masa sekarang nih makin turun gitu, dan kaum perubahan semakin menjadi-jadi. Itu gimana sih tips dari Abang sebagai seorang yang aktif di kampus dan istilahnya kayak rela lah mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Kayak sekarang kan Dema Winsuta sedang mempersiapkan untuk mengadakan Gebiar Dema. Di samping itu kan Abang juga udah semester atas, udah kepentingan pribadi itu udah mulai kadang pingin dong ini gitu. Cuman kadang tuh di samping itu Abang masih tetap mau mengupayakan kepentingan bersama, meluangkan waktunya untuk bahkan untuk lebih memprioritaskan ke hal itu. Apa sih tips-tipsnya gitu? Satu hal itu kan yang pertama memang benar kalau kita lihat di era yang sekarang ya, minat bakat mahasiswa untuk dalam organisasi itu sangat kurang sekali. Karena kita merasakan hal itu Pak hampir 2 tahun belakang ya, di masa pandemi atau lagi di kuliah kita yang masih online dan via Zoom dan segala macamnya. Karena 2 tahun ke belakang itu saya pikir itu sangat merusak dalam sistem kaderisasi kita, baik itu dari mahasiswa, hal-hal yang lainnya. Karena mereka dimanjakan oleh media yang ada, fasilitas yang ada, kuliah hanya sekedarnya. Jadi mereka semena-mena, sehingga dalam 1 tahun 2 tahun itu mereka dengan habit mereka yang seperti itu, kebiasaan mereka seperti itu, sehingga sulit untuk kita merubahnya lagi. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar punya usaha yang ekstra untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa lain, bahwasanya aktif di dalam organisasi maupun aktif di dalam dunia akademis itu sangat penting gitu. Karena makanya satu hal lagi ketika pertama itu ya, yang kedua mereka berbicara tentang feedback dalam organisasi. Apa sih feedbacknya gitu? Apa sih yang saya dapatkan gitu kan? Kalau kita berbicara tentang feedback, organisasi itu pasti sangat banyak sekali gitu. Tapi lagi-lagi mindset kawan-kawan pada saat ini di era yang sekarang berbicara feedback itu pengen feedback yang instan. Itu yang salah saya pikir. Sedangkan kita di dalam mahasiswa itu kan berproses ataupun melaksanakan suatu hal apapun, kita nggak pernah menjanjikan apapun untuk melaksanakan feedback secara instan. Tapi satu hal yang saya percayai, karena di dalam suatu proses pasti ada feedback yang sangat besar, pasti ada output yang sangat besar. Walaupun hal itu tidak dibalaskan dengan waktu yang cepat, tapi yakin dan percayalah di balik suatu proses pasti ada kesuksesan yang menunggu kita. Itu sih yang paling penting. Karena itu dinamik ini ya Allah, saya berpikir kok gini ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Memang minat mahasiswa ini itu yang sulitnya itu. Jadi gimana lagi kita mau mengatasi hal ini gitu. Jadi makanya kita mencari cara dan lain segala macamnya. Kalau Anggi berbicara tadi, saya selaku wakil presiden mahasiswa UIN dengan angkatan yang terakhir semester akhir gitu kan masih fokus untuk melaksanakan kita. Iya benar. Luar biasa gitu bisa menyampingkan kepentingan pribadinya di samping kepentingan bersama gitu. Iya benar. Saya nggak masalah itu, tapi saya pikir hal ini merupakan suatu kewajiban saya dan merupakan suatu impian saya. Karena saya pikir apapun yang saya lakukan pada saat ini serta kawan-kawan yang lainnya itu adalah suatu karya. Dan ketika kita melaksanakan mencoretkan suatu karya, saya yakin karya itu pasti akan bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itulah yang dinamakan jiwa sosial ya. Itulah kita tuh
ngerasa lebih senang, lebih legowo lah istilahnya, bisa Benar. membantu sesama, bisa lebih bermanfaat. Di samping juga sebenarnya ada tanggung jawab kita yang seharusnya jadi prioritas, tapi entah ya ada rasa yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mungkin yang dimana kita tuh ada kebahagiaan tersendiri, dimana kita bisa menyelesaikan tanggung jawab ketika ada peluang yang memang menjadi tanggung jawab kita dan harus kita selesaikan. Tentu ya itu ada suatu tanggung jawab yang memang harus kita tuntaskan. Literally mungkin untuk ini ya, kepuasan Iya, ketika kita selesai menyelesaikan agenda, Iya. outputnya baik itu Iya. untuk kampus sendiri ataupun untuk Iya. kawan, itu sih yang paling terasa gitu kan. Jadi bukan tentang apa yang kita beri untuk diri sendiri, tapi juga kita juga pengabdian dari ke kampus ataupun ke masyarakat gitu. Kayak great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar itu lahir dari tanggung jawab yang besar gitu. Jadi memang semua tanggung jawab itu harus kita selesaikan gitu, kita tuntaskan. Sama-sama. Iya. Bang Adi? Jadi saya punya prinsip, Pak. Setiap kita dalam sebuah posisi, yang pertama kita harus menyelesaikan akademis, Iya. dan yang kedua kita mempunyai tanggung jawab terhadap organisatoris. Dan sebab itu saya punya prinsip satu, setiap gerakan, setiap langkah saya, setiap gerakan saya itu adalah sebuah masalah. Karena semakin masalah ini kita temui, semakin kedewasaan muncul. Karena masalah ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi disitulah ada tantangan yang membuat diri kita untuk lebih berkembang gitu ya. Oleh sebab itu masalah, saya bukan walaupun ada masalah kita hampiri. Iya. Jangan pernah untuk kita narik. Nah, saya juga terlahir dari bukan anak organisatoris. Kami di sini duduk bukan terlahir anak organisatoris, kami apatis dulunya. Iya benar. Tapi semenjak kami duduk dan kenal namanya organisasi, sudah menjadi kebiasaan dan menjiwai terhadap organisasi. Maupun kami semester akhir, Iya. tidak kami samping dengan akademis. Tapi walaupun ada agenda-agenda yang lain, jiwa ini saya rasa langsung terpanggil. Terpanggil gitu ya. Terpanggil. Karena ini salah satu masalah bagi kami. Masalah dalam organisatoris, masalah dalam akademis juga, tapi tidak kita sampingin dalam akademis gitu. Maka saya jangan pernah insecure semua mahasiswa untuk masuk organisatoris, karena air hujan pun berasal dari awan yang hitam. Hitam belum tentu kotor dan putih belum tentu bersih. Ikutilah semua tergantung pribadi sendiri, jangan mengikuti pribadi orang lain. Karena garis takdir kita berbeda-beda. Berarti untuk kawan-kawan yang belum berorganisasi, mari kita berorganisasi bersama. Oke Bang, satu lagi deh, ini menggebu-gebu nih. Kira-kira apa sih harapan Abang, Bang Rangga dan Bang Adi untuk mahasiswa lainnya yang harusnya nih mempunyai jiwa sosial yang lebih tinggi lagi gitu? Apa harapan Abang untuk mahasiswa di luar sana di masa sekarang ini? Di masa yang sekarang, saya pikir satu hal sih, statement dari John W. Gardner saya mengutip. Bahasanya beliau mengatakan hidup ini seperti coretan tinta, tidak bisa dihapus dan tidak bisa menghapus. Benar. Jadi jalanilah, coretkanlah tinta Anda ke kertas putih, karena ketika Anda mencoret tidak akan bakalan dihapus, tapi hanya bisa mencoretkan hal itu sehingga bisa bermakna dan bermanfaat. Mungkin itu sih pesan-pesan yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi mulailah mencoba, mulailah berproses, mulailah aktif dalam organisasi, karena perlu Anda ketahui tidak akan pernah menyesal untuk melaksanakan hal itu. Itu sih yang paling penting. Kalau Rangga tadi mengutip dari John, kalau saya mengutip dari Al-Quran. Masya Allah, anakku sekali ya. Identik nih. Ingat, Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu sendiri akan mengubahnya. Karena kembali ke binafsi, kembali ke pribadi ataupun diri sendiri. Nah, untuk kawan-kawan semua, apalagi tahun ini semua universitas menerima mahasiswa baru 2022. Ingat, jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus tahu juga bagaimana melayani seorang pemimpin. Hari ini kawan-kawan semua jangan pernah dalam organisasi untuk besar dalam organisasi. Tapi ingat, besarkan organisasi karena diri sendiri. Jangan pernah menimbulkan pikiran apapun. Jangan pernah berharap dalam organisasi. Jadi kan organisasi jembatan kita menuju ke masa depan. Jangan pernah kita berpikiran mindset kita bahwasan bagaimana kita besar di organisasi. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan nih nanti kedepannya dari teman-teman Tribuners atau teman-teman yang memang menonton video ini bisa mengambil hikmah ataupun pembelajaran dari
perbincangan kita sore ini. Oke Tribuners, setelah tadi kita membahas panjang lebar ya terkait organisasi, aktivis dan lainnya gitu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya manusia modern sebenarnya adalah manusia yang tidak hanya pintar akademisi, tetapi juga peka terhadap lingkungan sekitar dan berjiwa sosial yang tinggi. Oke Tribuners, mungkin sekian bincang-bincang santai kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya Anggiarita Andriana pamit undur diri, dan sebelah kanan saya Rangga Divibowo. Saya Diansa. Oke baik Tribuners, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.